Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita diskusi kembali tentang ilmu pengetahuan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu menyertakan niat yang kuat dalam diri kita untuk mendapatkan pemahaman ilmu yang kita pelajari ini. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengurai rumus dari teorema Bayes agar lebih mudah kita pahami. Seperti teman-teman ketahui, teorema Bayes ini memiliki rumus seperti ini. Bagi yang alergi atau tidak terlalu senang dengan rumus, tentunya agak memusingkan, walaupun sebenarnya tidak. Teman-teman, teorema Bayes ini merupakan perlebaran daripada kasus peluang bersyarat. Kita lihat di awal bahwa ketika kita akan menghitung peluang CI dengan syarat B dalam kasus teorema Bayes ini, maka pencariannya akan dapat kita cari dengan rumus peluang CI kali peluang B syarat CI dibagi sigma dari peluang CJ kali peluang B syarat CJ untuk seluruh nilai C. Nah, mari kita lihat dulu contoh nomor 1 ini. Misalkan kita memiliki sebuah kotak yang memiliki bola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bola di sini. Dan kita lihat 3 di antara berwarna merah, 5 di antaranya berwarna kuning. Kalau kita ambil satu bola secara acak dan kita bertanya berapa peluang terambilnya bola merah, ini gampang sekali. Kita hitung di mana peluang terambilnya bola merah. Kalau kita simbolkan M ini sebagai peristiwa terambilnya bola merah dalam kotak, maka ini dapat dihitung dengan berapa jumlah elemen yang memenuhi syarat sebagai bola merah dibagi seluruh elemen yang ada di ruang sampel tersebut. Kalau kita lihat yang merah ada 3, di ruang sampel ada 8, jadi peluangnya adalah 3/8. Mari sekarang kita lihat kasus yang kedua. Sama, masih berupa bola dalam kotak, hanya sekarang kita memiliki 4 kotak seperti ini. Kalau kita mengambil bola secara acak, kemudian ditanyakan berapa akan terambil bola merah, maka kalau untuk kasus 2 ini kita lihat secara umum dulu berapa jumlah bola yang ada di dalam kotak-kotak tersebut. Kalau kita lihat, berarti di kotak pertama ada 8 bola, kotak kedua ada 10 bola, kotak ketiga ada 6 bola, dan kotak keempat ada 8 bola. Kalau kita jumlahkan adalah 32 bola. Kemudian berapa bola merahnya? Di kotak pertama ada 3 bola merah, di kotak kedua ada 4 bola merah, kotak ketiga ada 4 bola merah, dan di kotak keempat juga ada 4 buah bola merah. Jadi kalau kita jumlahkan ada 15 bola merah. Kalau ditanyakan dari keseluruhan kotak ini, kalau kita ambil sebuah bola secara acak, berapa peluang bahwa bola tersebut bola merah? Maka jawabannya adalah seluruh bola merah yang ada dibagi seluruh bola yang ada di kotak-kotak tersebut. Berarti ini adalah 15/32. Tapi ini dengan kondisi bahwa kita akan mengabaikan sekat-sekat yang ada di kotak-kotak tersebut. Namun demikian, hal ini akan sulit dipraktekkan dalam penulisannya karena keberadaan kotak-kotak tersebut juga akan memberikan pengaruh. Sekarang mari kita lihat bagaimana kalau kasusnya atau yang ditanyakan adalah seperti berikut. Berapa peluang bahwa bola yang terambil dari kotak pertama? Ingat bahwa kotak 1 ini hanya salah satu dari 4 kotak seluruhnya. Jadi kalau semua kotak ini sebangun dan sama besar, maka peluang bahwa bola yang terambil berasal dari kotak pertama, tentunya karena semua kotak memiliki peluang yang sama, maka peluang terambilnya dari kotak pertama adalah 1/4.
Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat kasus berikutnya. Berapa peluang bahwa bola yang terambil berasal dari kotak satu? Hanya sekarang ada informasi tambahan, jika diketahui bola yang terambil adalah berwarna merah. Jadi kita mengambil salah satu bola dari kumpulan yang ada di 4 kotak ini, kemudian ditanyakan berapa peluang yang terambil itu berasal dari kotak satu. Kalau di kasus sebelumnya berarti terhenti di jawaban bahwa jawabannya adalah 1/4. Namun sekarang ada kondisi lain yang mengatakan bahwa bola yang terambil adalah bola berwarna merah. Jadi kalau teman-teman rubah kepada notasi peluang, yang ditanyakan apa? Terambil bola dari kotak pertama. Berarti kita tulis di sini K1. Lalu apa yang diketahui? Jika diketahui bola yang terambil adalah berwarna merah. Jadi di sini M. Ini adalah peluang bersyarat. Teman-teman, kalau diingat lagi, peluang bersyarat itu rumusnya adalah kalau seperti ini berarti kita terjemahkan peluang bersyaratnya menjadi peluang K1 irisan M dibagi peluang M. Nah, ini peluang bersyarat. Namun dalam kondisi ini, kemungkinan yang terpilih itu lihat ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Ada 4 kemungkinan karena kita memiliki 4 kotak. Jadi merah bisa berasal dari kotak 1, berasal dari kotak 2, kotak 3, atau kotak 4. Nah, untuk kasus seperti ini, maka kita akan selesaikan dengan teorema Bayes. Berarti untuk notasi peluang K1 syarat merah akan dirubah menjadi peluang K1 kali peluang merah di K1 atau merah dengan syarat dia kotak 1 dibagi sigma untuk seluruh nilai J adalah peluang KJ kali peluang merah di kotak ke J. Ini yang kita sebut sebagai teorema Bayes. Nah, sekarang bagaimana cara kita menguraikannya dengan mudah? Perhatikan rumus ini. Jadi kalau kita berhadapan dengan kasus yang harus diselesaikan dengan teorema Bayes, perhatikan baik-baik notasi peluang K1 dengan syarat M ini. Kita buat ini. Pasti akan berbentuk pembagian seperti ini. Pertanyaan pertama adalah peluang apa yang dicari? Peluang yang dicari adalah berapa peluang bahwa bola tersebut dari kotak 1. Maka teman-teman sekarang tuliskan peluang kotak 1 di sini. Ya, jadi peluang yang dicari kita tuliskan di sini. Kemudian sebagai pengalinya, perhatikan di sini adalah K1 syarat M. Nah, untuk penulisan di uraiannya, teman-teman harus balikan. Kalau asalnya peluang K1 syarat M, sekarang menjadi peluang M syarat K1. Ini yang pertama, di atasnya. Lalu di bawahnya bagaimana? Perhatikan ketika kita mencari peluang bahwa bola tersebut dari kotak pertama, bayangkan selain kotak pertama, kemungkinan lain dari kotak apa saja. Yaitu ada 4, berarti sisanya tinggal kotak kedua, kemudian kotak ketiga, dan terakhir adalah kotak keempat. Jadi di bagian ini kita tuliskan secara lengkap untuk kemungkinan kotak yang ada seluruhnya, yaitu kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Lalu selanjutnya masing-masing peluang kotak tadi kita kalikan seperti yang di atas, berarti dikalikan dengan peluang M syarat K1 untuk K1, berarti untuk K2 tinggal ganti K1 nya jadi peluang M syarat K2. K3 berarti kita ganti K3 jadi peluang M syarat K3, demikian juga untuk K4 berarti peluang M syarat K4. Nah, setelah kita dapatkan rumus ini, inilah rumus yang merupakan terjemahan dari teorema Bayes ini.
Sekali lagi, tidak susah, teman-teman tinggal menguraikan secara terstruktur dan bayangkan seluruh kemungkinan yang mungkin ada. Kalau kita masukkan sekarang nilainya, berarti peluang K1 tadi sudah dihitung, masing-masing kotak memiliki peluang 1/4 karena kotaknya dianggap sebangun dan sama besar. Sedangkan untuk peluang merah di masing-masing kotak, berarti di kotak pertama adalah 3/8, di kotak kedua adalah 4/10, di kotak ketiga adalah 4/6, dan di kotak keempat adalah 4/8. Jadi kalau kita sederhanakan, kotak kedua jadi 2/5, kotak ketiga jadi 2/3, dan kotak keempat jadi 1/2. Kalau kita hitung sekarang, berarti kita substitusikan sesuai dengan rumus dari teorema Bayes tadi, berarti 1/4 kali 3/8, di bawahnya berarti 1/4 kali 3/8 juga untuk kotak pertama. Untuk kotak kedua berarti 1/4 kali 2/5 sesuai angka yang ada di sini. Kotak ketiga adalah 1/4 kali 2/3. Kemudian kotak keempat adalah 1/4 kali setengah. Kalau kita selesaikan, kita keluarkan 1/4 yang di bawah, sehingga nanti bisa dicoret dari atas dan yang bawah. Berarti ini tinggal 3/8 dibagi 3/8, ditambah 2/5, tambah 2/3, tambah 1/2. Kalau kita selesaikan, berarti 3/8 dibagi yang di bawah ini kita samakan penyebutnya, jadi per 120 semua. Berarti 3 kali 15 adalah 45, kemudian ditambah 2 kali 2, 4 berarti 48, ditambah 2 kali 40 adalah 80, ditambah 1 kali 60 berarti 60. Ya, jadi kalau kita jumlahkan, ini adalah 3/8 dibagi 233 per 120. Jadi kalau kita sekarang samakan penyebut yang 8 ini kita rubah jadi 120, maka atasnya adalah 45. Dengan demikian bagian bawahnya atau penyebutnya masing-masing bisa kita coret dan hasil akhirnya adalah 45/233. Maka inilah hasil bahwa ketika kita ditanyakan berapa peluang bahwa bola tersebut dari kotak pertama, jika diketahui yang terambil adalah bola merah, hasilnya adalah 45/233. Teman-teman, agar kita lebih paham lagi, mari kita lihat contoh yang kedua. Ada kasus misalnya sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 dengan masing-masing berkapasitas 30%, 40%, dan 20% dari seluruh produksinya. Peluang mendapatkan produk rusak dari masing-masing mesin diketahui adalah 1,0%, 1,5%, dan 2%. Sebuah produk dipilih secara acak di era produksi. Berapa peluang bahwa produk tersebut dihasilkan oleh mesin 2 jika diketahui ternyata rusak? Jadi tahap pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerjemahkan kasus ini ke dalam notasi peluangnya. Yaitu dengan demikian kita perhatikan peluang apa yang ditanya adalah peluang bahwa produk tersebut dihasilkan oleh mesin 2. Apa yang diketahui? Yang diketahui bahwa produk tersebut rusak. Nah, berarti kalau kita terjemahkan ini menjadi peluang M2 syarat rusak. Nah, kita perhatikan M2 ini adalah berarti peristiwa atau kejadian bahwa produk tersebut berasal dari mesin 2, dan R diterjemahkan sebagai produk yang terpilih adalah rusak. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan dari kasus ini, peluang untuk masing-masing mesin adalah kita memiliki 3 mesin, berarti peluang mesin masing-masing adalah 0,30 untuk mesin pertama, untuk mesin kedua adalah 0,45, dan mesin ketiga adalah 0,25. Nilai ini kita ambil dari kenyataan bahwa masing-masing mesin memiliki kapasitas produksi dan berkontribusi kepada seluruh produk yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Kapasitas mesin-mesin tersebut menunjukkan peluangnya masing-masing. Jadi berbeda dengan kotak tadi yang sama besar dan sebangun, jadi memiliki peluang yang sama.
Tetapi kalau mesin ini peluangnya berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian kalau kita jumlahkan, ini 1, ini adalah konsep dari peluang. Dan kemudian kita lihat berapa peluang rusak dari masing-masing mesin. Ini adalah mesin pertama adalah 0,010 atau 1%. Mesin kedua 0,015, yang mesin ketiga adalah 0,020. Nah, kemudian kalau kita uraikan, berarti kita akan memperlukan rumus bias ini, karena selain kemungkinan dari mesin kedua, peluang rusak itu juga dihasilkan oleh mesin pertama dan mesin ketiga. Jadi peluang M2 syarat L, kalau dalam teorema bias, ingat sekali lagi, perhatikan baik-baik bagaimana cara menguraikannya. Berarti apa yang dicari adalah peluang mesin 2. Nah, kemudian pengalinya adalah balikan, yang tadinya syarat menjadi peluang, dan yang menjadi syaratnya adalah peluang yang dicari. Berarti kalau M2 syarat R, berarti kita balikan menjadi R syarat M2. Untuk yang di bawah berarti ingat ini M2, satu kemungkinan lain adalah peluang dari mesin 1 atau M1, dan ada mesin 3. Pengalinya sama seperti tadi, kalau ini menjadi R syarat M2 berarti ini R syarat M1. Ditambah ini peluang R syarat M2, dan yang ketiga berarti peluang mesin ketiga dikalikan dengan peluang R dengan syarat mesin 3. Kalau kita substitusikan angka-angka yang kita peroleh, berarti peluang mesin kedua adalah 0,45 kali 0,015 peluang rusak yang dihasilkan oleh mesin kedua. Mesin pertama ini adalah 0,30 kali peluang rusak dari mesin pertama adalah 0,010, ditambah ini untuk kasus mesin kedua seperti yang di atas, dan ditambah untuk mesin ketiga adalah 0,25 dikalikan dengan peluang rusak dari mesin ketiga adalah 0,20. Kalau kita selesaikan, berarti ini adalah 0,00675 dibagi dengan 0,003 ditambah 0,00675 ditambah 0,005. Kemudian kalau kita selesaikan, berarti 0,00675 dibagi 0,01475. Ini hasilnya adalah 0,4576271 dan seterusnya. Kalau kita bulatkan ke dalam 4 digit atau 4 desimal, 4 angka di belakang koma, hasilnya adalah 0,4576. Jadi kalau ditanyakan berapa peluang bahwa produk tersebut berasal atau dihasilkan oleh mesin kedua jika diketahui produknya rusak, maka peluangnya adalah 0,4576. Teman-teman, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman dan bermanfaat untuk pemahaman teman-teman. Jika memang teman-teman merasakan manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu juga kita akan mendapatkan kebarokahan ilmu tersebut. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.